Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox lagi dua buah TWS earphone dari Hailo. Yang ini T16, yang ini T17. Tapi ini beda level ya. Yang T17 ini harganya hanya 442.000, sementara yang T16 malah lebih mahal, 760.000 karena sudah punya ANC ya, atau Active Noise Cancelling ya di T16 ini. Kalau yang T17 ini punya profil kayaknya lebih ke buat sport ya, ada hooknya dan desainnya mirip Beats apa mirip Sony ya, pokoknya ada yang mirip lah kayak gini. Dan dia sudah support Qualcomm FX. Yang T16 sepertinya belum. Kita bisa lihat nih di highlight fiturnya, T16 dia punya in-ear sensor, jadi harusnya bisa ini ya, auto on off ya, atau auto play pause. Ada ANC juga dan support wireless charging juga. Buat connect cukup buka tutup dari ininya ya, casingnya, charging case-nya. Dan ini supportnya adalah AAC ya, kodeknya. Dan baterainya di charging case-nya 600 mAh, charging time-nya 3 jam, dan sudah. Sementara yang T17, ya, ini oke, ada automatic ear detection juga, kemudian IPX7 water resistant karena ini buat sport, dan ini support wireless charging juga, mantap. Serta master slave switch juga, serta punya kodek atau support kodek FX High Definition Sound, dan ini support Hailo app juga. Hailo T17 sama nih, baterainya 600 mAh juga. Sisanya kurang lebih sama sepertinya ya. Kita unbox dulu keduanya ya. Ya, seperti ini isi di dalam paket penjualannya. Tadi yang kardus T17 terpaksa saya sobek ya, karena nggak bisa keluar. Dan ini gede banget sih charging case-nya dari Hailo T17. Sangat wajar ya, karena TWS earphone-nya punya hook. Nah, kalau ngelihat T16, nah isinya ini sangat lengkap. Bahkan ear tips-nya dapat 5 pasang yang tambahannya ya. Ini kalau ngelihat sih, sepertinya ada pengulangan deh. Ada yang double-double. Atau panjangnya berbeda ya. Iya, ear tips yang ini, yang 2 pasang yang di sini, tidak terlalu panjang, tidak terlalu dalam. Kalau yang di sini, yang 3 pasang, ini lebih dalam kayaknya kalau dipakai ya. Jadi ear tipsnya ada yang berbeda. Ini biasanya yang lebih panjang gini, punya isolasi yang lebih bagus lagi. Kemudian kita lihat di sini ada kabel USB Type A atau USB Type C buat charging, pendek saja. Dan ada buku manualnya juga. Saya akan baca sebentar ya buat yang T16 ini. A few moments later. Buat pairingnya tetap dikeluarin ternyata ya dari charging case-nya, dua-duanya nanti pairing. Sementara buat interaksinya, nah buat pause atau play itu adalah dengan cukup lepaskan dari kuping karena dia punya in-ear sensor ya, atau disentuh juga bisa. Jadi di kanan tap 2 kali itu buat next, di kiri tap 2 kali buat ganti mode antara noise cancelling, outdoor dan transparent mode, serta tap 3 kali di kanan itu buat masuk ke low latency mode, buat ini ya, minim delay, buat gaming biasanya. Sementara T17 dapatnya hanya 2 pasang ear tips tambahan, dapat kabel USB Type A ke Type C juga yang pendek seperti ini, dan dapat buku manual juga yang akan saya baca juga ya. A few moments later. Play atau pause, tinggal dilepas aja si earbuds-nya atau dipasang kembali maka akan auto play, atau 1 kali di kiri dan kanan itu juga melakukan play dan pause ya, sentuh 1 kali. Preview song, tap 2 kali di kiri, next song tap 2 kali di kanan. Kalau terima atau akhir telepon, tap 1 kali di kiri atau kanan. Dan buat tolak telepon itu sentuh rada lama nih ya, 1,5 detik. Sementara buat voice assistant itu tap 3 kali di kiri atau kanan sama aja. Di sini tidak ada low latency mode dan juga tidak ada mode kayak noise cancelling dan lain-lain ya. Nah ini dia Hailo T16 charging case-nya, kita akan keluarkan. Seperti ini, rada mirip sama Hailo GT5 kemarin ya. Agak kecil, dan ini finishingnya matte, dan lebih kerasa premium sih dibandingkan GT5 kemarin. Ya, ketika dibuka seperti ini, di sini ada lampu indikatornya 1 saja, dan ini si earbuds-nya, Hailo T16. Seperti ini penampakannya, kalau bisa dibilang rada-rada mirip bentuknya dengan Ugreen Highchain ya. Kalau nggak sama Eagle Liberty Buds tuh kayaknya. Dengan finishing matte juga dan logo Hailo di situ yang sedikit mengkilap. Di sini ada mikrofon yang di luar, 1 ya. Kemudian di dalam ada mikrofon lagi tuh di dekat kuping.
Dan ini adalah sensor infrared buat auto detection-nya ya. Di sini lampu indikatornya, LED indikatornya di belakang. Seperti ini penampakannya Hilo T16. Silakan disimak baik-baik lagi. Kita akan masukkan ke charging case-nya. Yang kiri di kiri, yang kanan di kanan. Oke, charging sekarang. Saya mau ngetes buat wireless charging-nya ya. Oke, sudah merah dan biru. Kita akan segera taruh di sini. Ya, dia charging ya. Si Hilo T16 charging case-nya berwarna merah sekarang. Artinya charging berjalan. Oke, mantap. Sudah support wireless charging juga. Nah, sekarang kita buka Hilo T17 dulu. Oh, desainnya keren ya. Ala-ala racing gini. Jadi di tengahnya dikasih aksen yang glossy, sementara sisanya matte. Dan ada logo Hilo-nya di tengah. Sporty banget. Dan di belakang ada port USB Type-C. Ini apakah lampu indikator atau bukan? Nanti kita cek. Oh iya, yang Hilo T16 tadi juga di belakang ada port USB Type-C-nya ya. Lalu kita buka dari sini. Tereng. Seperti ini penampakannya nih. Oh, di sini lampu indikatornya 3. Yang belakang tadi ini kayaknya indikator buat charging doang. Oh, ini indikator sisa baterai ya. Ada 3, L, R, dan ini dia si earbuds-nya. Seperti ini isi di dalam charging case-nya. Keren juga ya, tapi memang bongsor banget karena si bentuk dari earbuds-nya yang punya hook seperti ini. Mau tidak mau charging case-nya harus besar. Oke. Biasanya yang suka pakai hook seperti ini adalah mereka yang aktif ya, yang berlari, bersepeda, pengen pakai TWS tapi takut jatuh, maka ini adalah pilihan yang lebih bijak dibandingkan TWS yang biasa. Ini tetap full in ear ya, walaupun bentuknya di sini kayak yang half in ear, tapi ujungnya tipnya karet seperti ini. Ada pin magnetic charging, pogo di situ, dan ini hooknya sangat lentur. Harusnya sih nggak bikin sakit di kuping ya, harusnya, tapi nggak tahu kalau lama-lama banget. Ya, ada logo Hilo lagi di situ, di sensor sentuhnya. Dan ini asli. Menurut saya, desainnya rada-rada mirip Beats, apa Sony gitu ya. Ada yang kayak gini. Kita taruh kembali, yang kanan di... Oh gini, cara naruhnya nih. Rada-rada takut ini ya, nggak pas si ngecasnya. Tapi kayaknya ini akan melekat dengan baik tuh. Lampu merahnya menyala. Dan kita akan tes juga buat wireless chargingnya. Oke, betul ya. Lampu di samping port USB Type-C itu adalah lampu indikator buat charging. Berkedip-kedip dan wireless chargingnya sudah terbukti berjalan. A few moments later. Ya, barusan main PUBG sama Hilo T16. Saya nggak ngerasain beda banget sih di mode biasa sama mode low latency-nya ya. Udah tergolong minim delay-nya, walaupun masih kerasa tetap, namanya juga Bluetooth wireless earphone. Tapi yang jelas Hilo T16 ini support high quality audionya AAC ya. Sekarang kita akan tes mikrofonnya. Oke, ini dia Hilo T16. Penampakannya di telinga seperti ini. Sedikit menonjol ya, tetap jadi kayaknya kalau dipakai di dalam helm nggak akan enak. Dan ini mikrofonnya menggunakan mikrofon Hilo T16. Untuk audionya sendiri, saya rasakan ini rasanya kurang lebih mirip sama Hilo GT5. Yang mana nggak membuat saya ngerasa spesial lagi karena memang harganya 2 kali lipat lebihnya dari Hilo GT5. Mungkin ini kelebihannya ada di mode ANC-nya aja ya, yang kalau saya tesnya di indoor seperti ini juga kurang kerasa sih bedanya. Jadi kalau di tap 2 kali di kiri itu akan pindah antara outdoor mode, ANC off sama ANC on. Nah saya nggak ngerti deh, outdoor mode ini apakah artinya ambient mode atau transparent mode atau gimana? Karena di ANC off, di ANC on nggak gitu kerasa bedanya. Di outdoor mode itu rada kerasa ya, suaranya lebih powerful sedikit. Tapi kalau saya bikin noise gitu di sekitar, pakai tangan, gesek-gesek, atau bikin pastikan jari, sama aja, sama-sama nggak kedengeran, karena ini isolate dengan baik. Sementara karakter suaranya tadi seperti saya bilang, mirip Hilo GT5, di mana bassnya sangat-sangat cukup, tidak terlalu menonjol, bassnya tidak bocor kemana-mana, proper banget bassnya, punchy, empuk, bulat, deep bassnya. Tapi nggak yang bumi yang menggelegar itu enggak bassnya. Kemudian masuk ke mid, ke vokal, jernih banget. Saya bisa dengerin dengan baik lagu-lagu yang kuat di vokal sampai kerasa suasana dramatisnya itu dapat banget. Kemudian treble-nya juga lumayan ngecering. Ada sedikit bass yang terasa, ada bocor ke treble tapi nggak masalah. Segitu menurut saya masih sangat wajar.
Kemudian virtualisasi kiri kanan masih dapat, walaupun rada ini ya, rada udah kayak desetan gitu kiri dan kanannya. Sound staging sebetulnya cukup luas, tapi saya nggak tahu kenapa ngerasa suara yang biasanya rada jauh di kanan belakang tuh rada dekat ke kepala. Kalau yang dari depan masih kedengaran dengan baik, arahnya dari depan. Separasi instrumen sih kedengar dengan baik ya. Jadi ini bagus. Ini yang pasti fittingnya enak banget, melekat dengan baik di kuping. Saya pakai yang default tadi dan bikin kita kurang mendengar suara di sekitar. Itu dia Hilo T16 yang buat level harganya saya nggak bisa bilang istimewa lagi sih. Beda sama Hilo GT5 kemarin yang istimewa banget. Kualitas suaranya dibandingkan harganya yang di bawah 300.000. Ini buat harga 760.000 sih ya wajar. Suaranya segini dan wajar juga sudah punya ANC mode, di mana sekarang ANC mode termurah di Indonesia ada di angka 560.000-an ya. Oke, sekarang habis main dengan Hilo T17, nggak dapat senjata tapi langsung mati. Ini juga delaynya minim sih buat main game ya, nggak kerasa yang telat-telat banget. Tapi yang saya aneh adalah dia nggak muncul FX-nya. Nih, Bluetooth Hilo T17L dan Hilo T17R, nggak ada FX-nya sama sekali. Tapi yang bagus adalah dia connect kedua langsung ya, dual channel. Artinya dia nggak ada master slave, jadi koneksi ke smartphone-nya langsung ke kiri dan kanan. Itu makanya delay-nya terasa minim ya. Nah, sekarang kita akan tes mikrofonnya kalau gitu. Hai, kali ini mikrofonnya menggunakan mikrofon dari Hilo T17. Seperti ini penampakannya di telinga. Ya, ini punya hook yang nggak memberatkan kuping, nggak menjepit juga, jadi harusnya tidak bikin sakit walaupun dipakai lama. Tapi fitting di lubang telinganya, si karetnya itu, kamu harus bikin posisinya enak ya, ngepas banget. Kalau nggak ngepas banget, isolasinya kurang. Kedua juga suaranya rada bocor, jadinya rada bassnya tiba-tiba jadi rada tajam tuh kalau lagi bocor suaranya. Tapi kalau fittingnya udah pas, udah enak ya, bassnya udah bulat, warm, dan tipenya itu bumi, nggak punchy. Kemudian juga salahnya saya sih nyobain T16 dulu baru T17, karena memang karakter suaranya jauh lebih bagus T16. Di vokal lebih clear di T16 jelas. Di sini masih lumayan clear sih sebetulnya, lumayan dapat clarity-nya, tapi ada hissing sedikit yang kerasa dan gaung yang lumayan terasa juga. Nggak terlalu banyak sih, lumayan aja sedikit. Kemudian di treble, kalau treble sih mirip-mirip sama T16, kurang lebih sama treble-nya. Dan juga sound staging-nya rada-rada mirip. Lumayan luas, tapi di virtualisasinya juga dia rada kurang. Suara yang harusnya di belakang banget, lebih dekat ke kepala, tapi yang depan tetap bisa diketahui arahnya dari depan ya. Tapi buat main game sih kedengeran, yang kiri kanan mana, arah di mana tuh kedengeran. Kemudian juga ada beberapa hal yang kurang saya nikmati di sini. Perkusi nggak terlalu dinikmati di T17 ini. Dan saya rada mempertanyakan, FX-nya mana? Tadi nggak muncul di Oppo Reno 2. Oppo Reno 2 ini support FX loh. Kalau dia FX dia muncul. ESC juga muncul, tapi di sini dia nggak muncul. Kelebihannya adalah dia connect dua-duanya langsung ya, jadinya delay-nya minim. Seperti ini Hilo T17, silahkan dinilai mikrofonnya juga. Buat nonton video sih udah on point ya, keduanya T16, T17 sudah nggak ada delay lah, terasa antara gerak bibir dengan suara yang kita dengarkan sudah sama, sudah selaras. Paling ya kamu sesuaikan dengan budget aja kalau gitu ya. Ya, silakan sesuaikan dengan budget, di mana harga dari Hilo T17 ini adalah Rp442.244. Dibolak-balik harganya ya. Iseng banget nih Hilo. Tapi sayangnya ini walaupun di kardusnya ada tulisannya FX, saya nggak menemukan FX-nya muncul di Oppo Reno 2 ya. Suara tadi udah saya kasih tahu ya, karakternya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Sementara ini Hilo T16 harganya Rp760.000, sudah support ANC. Dua-duanya support wireless charging dengan baterai yang cukup besar ya, keduanya 600 mAh. Tapi memang harus saya akui di video kali ini saya nggak ngerasa amazed sama produk Hilo ini, karena memang harganya tidak terlalu murah. Ini yang support ANC, ada brand lain yang bisa jual support ANC di Rp560.000. Tapi ini feels-nya lebih premium kerasa dibandingkan GT5 kemarin. Sesuai dengan harganya sesuai, tapi nggak yang di atas banget value-nya ya dibandingkan harganya. Pokoknya nggak bikin saya pengen bilang gokil kayak di GT3 sama GT5 kemarin. Kira-kira seperti itu penilaian saya tentang Hilo T16 dan Hilo T17. Untuk link pembeliannya seperti biasa akan ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video yang panjang ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.